Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara mengembalikan kehidupan kita yang dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, karena jujur ya, rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu merasa capek, merasa bosan, merasa jenuh dengan gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini. Nah makanya kadang mereka itu suka rindu, pengen cepat kembali lagi kayak dulu lagi saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa lelah, merasa capek dengan keadaan seperti ini, teman-teman ya, sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa cepat-cepat mengembalikan lagi kehidupan kalian saat kayak dulu lagi. Nah itu teman-teman ya, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, memang ada kalanya kita itu merasa capek, merasa lelah, merasa jenuh, merasa bosan dengan keadaan seperti ini, teman-teman ya. Itu sebetulnya merupakan hal yang sangat wajar, teman-teman ya. Kenapa saya katakan wajar? Ya karena kita saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu merasakan sensasi yang sangat tidak nyamannya itu udah begitu lama teman-teman ya, sehingga ya wajar menurut saya kalau seandainya kita itu mengalami bosan, mengalami jenuh teman-teman ya, mengalami capek dengan keadaan seperti ini. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu kadang mempunyai kerinduan untuk kembali lagi kayak seperti dulu lagi. Kadang kita itu ketika mempunyai kerinduan itu suka bingung juga teman-teman ya, tapi gimana caranya nih agar kehidupan kita yang dulu itu cepat kembali lagi seperti dulu lagi. Nah itu teman-teman ya, karena ya tidak nyaman lah saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu. Nah itu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, saat kita sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada dua gangguan yang kita hadapi ya teman-teman. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Di antara kedua-duanya yang lebih dominan mengganggu kita itu 99% itu di psikis teman-teman ya. Ingat, 99% gangguan kita itu berada di psikis, bukan di medis. Medisnya itu cuma 1% teman-teman ya. Kalau seandainya kalian cuma terkena gangguan asam lambung saja,
kemudian kalian jaga pola makan, udah beres sebetulnya teman-teman ya. Nah tetapi ketika ada psikis yang mengikuti teman-teman ya, ada cemas, was-was, gelisah, kemudian stres terhadap hal-hal yang negatif, stres terhadap hal-hal yang menakutkan teman-teman ya, itu yang membuat kita itu begitu lama. Nah makanya 99% rasa tidak nyaman setiap hari yang kita alami itu lahir dari psikisnya gitu teman-teman ya. Nah apakah benar psikis itu bisa melahirkan sensasi tidak nyaman? Ingat teman-teman ya, yang namanya pikiran itu nanti ketika dipikirkan secara berulang-ulang, itu nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Kalau seandainya kita itu selalu berpikir tentang hal negatif, teman-teman ya, tubuh kita juga bisa merespon dengan yang negatif. Kita selalu berpikir tentang ketakutan, penyakit yang berbahaya, penyakit yang bisa mematikan, teman-teman ya. Nah, kemudian tubuh kita juga merespon dengan sendirinya, minimal kita mengalami ketakutan, teman-teman. Dan ketika kita ketakutan, sudah pasti sensasi yang lain-lain itu ada, kayak macam gemeteran, kelayangan. Karena ketika stres, kebutuhan untuk tubuh itu terkuras dan akhirnya keseimbangan tubuh terganggu, ada kelayangan juga. Nah, itu teman-teman, makanya dampak dari stres itu yang lebih dominan mempengaruhi keadaan kita teman-teman. Nah, makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang ingin kembali lagi kehidupan kalian yang dulu itu, sebaiknya tangani saja psikisnya teman-teman ya. Gimana caranya supaya kalian itu tidak stres, gimana caranya supaya hati dan pikiran kalian itu tetap senang setiap harinya teman-teman ya. Orang yang kena asam lambung dan psikosomatis itu butuh egois teman-teman ya. Jadi menghindari pemikiran-pemikiran yang membuat kita mumet teman-teman ya. Saya tahu dari mana, saya terkena 2 kali teman-teman. Jadi ketika ada pemikiran yang membuat kita mumet, itu pasti sensasi yang tidak nyaman itu hadir lagi. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu harus bisa menghindari pemikiran-pemikiran yang mumet, pemikiran-pemikiran yang membuat kita stres, pemikiran-pemikiran yang membuat kita itu takut tentang hal ini itu dan sebagainya teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, karena hanya dengan kesenangan pikiran negatif kalian itu teralihkan teman-teman ya. Kalau seandainya ada cara nih yang bisa membuat mengalihkan pikiran-pikiran negatif, ya menurut saya pribadi gitu teman-teman, nggak ada teman-teman ya. Saya terkena 2 kali teman-teman ya, bertahun-tahun saya alami teman-teman ya. Tidak ada yang bisa membuat pikiran negatif itu teralihkan teman-teman ya, tidak ada kecuali kesenangan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan dari mulai sekarang itu lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah tetapi kalau misalnya kalian, Pak saya itu sulit nih melakukan yang senang-senang itu, untuk mencari kebahagiaan itu sangat sederhana sekali teman-teman ya. Apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita bahagia, lakukan dari mulai sekarang teman-teman ya. Jangan dinanti-nanti teman-teman ya. Untuk melakukan kesenangan itu banyak sekali teman-teman ya. Bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, bisa dengan perbuatan teman-teman. Mulai dari sekarang cobalah untuk melihat yang menyenangkan teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu sering melakukan melihat-lihat pemandangan gitu teman-teman, kayak macam seperti ini nih. Nih, ini cuman melihat-lihat pemandangan gitu teman-teman ya. Kemudian untuk pendengaran juga diupayakan jangan terlalu sering mendengarkan berita-berita yang membuat kita cemas. Nah itu teman-teman ya, apalagi tentang di kematian ya. Usahakan hindari terlalu sering mendengarkan berita-berita duka teman-teman ya. Kemudian mendengarkan berita-berita yang membuat kita tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, usahakan kalian itu mendengarkan yang baik-baik, yang menyenangkan teman-teman ya. Itu dari pendengaran. Nah kemudian dari perbuatan, usahakan kalian itu selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman. Jadi aktivitas saja itu harus yang menyenangkan teman-teman ya. Karena ketika kalian melakukan aktivitas yang ada pikirannya, sama aja percuma teman-teman, nanti di situ ada stres lagi dan akhirnya ya gak akan membaik teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan harus selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, biar kehidupan kalian itu cepat kembali lagi teman-teman. Walaupun jujur di awal-awal nih saat melakukan pelatihan teman-teman ya, saat melakukan aktivitas yang menyenangkan itu rasa senang itu nggak ada teman-teman ya, sama sekali nggak ada. Jadi ketika kita melakukan aktivitas yang dulu kita senangi gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, rasa senang itu tidak ada teman-teman ya. Tetapi
perlu kalian ketahui teman-teman ya, bahwa semuanya itu butuh pembiasaan. Lakukan dari mulai sekarang. Tapi Pak, takut sensasinya hadir ketika mau melakukan kesenangan itu. Untuk orang yang kena aslam itu nggak ada pilihan teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman harus bisa meyakini kalau seandainya kita melakukan pembiasaan, di situ ada proses pemulihan. Nah itu teman-teman, makanya kalian itu harus semangat, jangan pantang menyerah teman-teman ya, karena ketika kalian semangat itu mental kalian itu pasti bakalan tumbuh, dan ketika mental kalian tumbuh di situ ada rasa cuek, dan ketika rasa cuek itu semakin hadir teman-teman ya, di situ rasa bahagia itu ada teman-teman, dan ketika kita bahagia semuanya serba mudah. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan pernah menyepelekan tentang kesenangan. Nah itu teman-teman ya, karena obat dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, obat dari psikisnya itu adalah kesenangan. Untuk medisnya 1%, kalian mungkin menjaga pola makan saja udah beres. Tetapi untuk psikis hanya kesenangan yang bisa mengobati kalian. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang itu lakukan kesenangan-kesenangan teman-teman ya, jangan dinanti-nanti. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk kesenangan-kesenangan yang sangat sederhana itu hanyalah bisa dilakukan dengan jalan-jalan teman-teman ya. Jalan-jalan menyenangkan, dan jalan-jalan itu sangat besar sekali manfaatnya teman-teman ya. Selain kita itu aliran darahnya lancar, aliran oksigennya lancar teman-teman ya. Jadi dengan olahraga juga bisa merefresh otak kalian teman-teman ya. Karena pikiran-pikiran itu refresh juganya itu karena memang teralihkan dengan apa yang kita lihat. Nah itu teman-teman ya. Dulu sebelum sembuh total dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sama pikiran saya juga seperti itu. Selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang sensasi teman-teman ya. Nah berbeda ketika sering melakukan jalan-jalan, di awal-awal memang agak sulit, tetapi ketika dibiasakan kadang pemikiran-pemikiran itu teralihkan dengan apa yang kita lihat. Nah itu teman-teman, jadi mulai di situ ya bisa melihat-lihat pemandangan, dan ketika kita melihat pemandangan itu ya kadang kita itu berpikirnya itu wah ini menyenangkan nih, wah ini indah nih. Nah itu teman-teman ya, dan ketika kita berpikir seperti itu teman-teman ya, pikiran tentang kematian, pikiran tentang sakit itu nggak ada sama sekali teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika kalian selalu merasa merasa hidupnya terasa pendek, merasa hidupnya jangan-jangan ini udah nggak lama lagi gitu teman-teman ya, itu efek dari stres, efek dari ketakutan, efek dari anxiety disorder teman-teman ya, lahir karena memang ada trauma. Nah makanya usahakan dari mulai sekarang alihkan saja pemikiran-pemikirannya, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja. Pada dasarnya kalian itu sebetulnya baik-baik saja. Yang membuat kalian tidak baik-baik itu kalian cuman mempunyai rasa yang tidak nyaman. Itu saja sebetulnya. Kalau seandainya kalian bisa berpikir logika, oh iya, ini perasaan gue itu harus dibikin nyaman. Caranya gimana? Apa yang membuat kalian senang, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Ayo mulai dari sekarang semangat, jangan pantang menyerah teman-teman ya. Mainkan hidup kalian itu dengan cara senang gitu teman-teman ya, sebelum penderitaan kalian itu mempermainkan kehidupan kalian terlalu jauh. Nah itu teman-teman, nah, makanya sebelum terlalu jauh penderitaan kalian mempermainkan hidup kalian, usahakan dari mulai sekarang rubah cara hidup kalian teman-teman ya. Apa yang membuat kalian senang, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya. Tapi Pak, saya itu takut mati. Tidak akan terjadi kematian teman-teman ya. Asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak menyebabkan kematian. Yang membuat kalian seperti mau menghadapi mati itu karena memang kalian stres. Stres terhadap hal-hal yang menakutkan sehingga melahirkan rasa cemas. Ketika cemas, rasanya seperti mau mati. Nah itu teman-teman, padahal ketika kita mengingat kejadian kita teman-temannya di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sampai sekarang yang namanya udah bertahun-tahun kan gak mati-mati teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan dari mulai sekarang ayo kembalikan lagi kehidupan kalian itu kayak dulu lagi dengan cara seperti apa? Melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, tapi Pak aku itu belum bisa. Lakukan sebisanya teman-teman ya, pada prinsipnya seperti ini. Gimana caranya saya itu bisa melakukan aktivitas, gimana caranya saya bisa melakukan hobi-hobi yang menyenangkan walaupun dengan keadaan seperti ini. Nah itu teman-teman, jadi kalian itu jangan terpatok dengan penderitaan kalian teman-teman. Kalau seandainya kalian terpatok dengan penderitaan kalian,
ya mungkin kalian akan terlalu lama kalian menghadapi rasa tidak nyamannya. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian ada rasa tidak nyaman nih, selama sudah makan, sudah minum, beres, that's it, kalian jalan-jalan saja, tetapi ada rasa tidak nyaman, misalnya ketika jalan-jalan ada rasa tidak nyaman, tanamkan dalam pikiran kalian, kata Pak Abdul Rahman juga, ini tidak akan apa-apa, karena untuk aslam itu nggak ada pilihan. Kita diam di rumah, ada sensasi yang hadir. Kita jalan-jalan aja, ada sensasi yang hadir. Menurut saya pribadi, alangkah baiknya kita jalan-jalan saja. Karena ketika jalan-jalan itu ada pelatihan di situ. Pelatihan mental, pelatihan fisik, pelatihan psikis, pelatihan perasaan. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian lakukan terus berulang-ulang, nanti perasaan tidak nyaman itu tergantikan dengan rasa nyaman. Nah itu teman-teman ya, karena semuanya itu butuh pembiasaan. Nah, makanya mulai dari sekarang, biasakan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Biasakan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kayak macam sekarang nih. Nah sekarang lagi liburan. Jadi liburannya saya itu perginya ke hutan teman-teman ya. Jadi lihat-lihat pemandangan seperti ini teman-teman ya. Sederhana sih sebetulnya teman-teman. Tetapi di situ ada refleks otak gitu teman-teman ya. Ada relaksasi buat perasaan juga teman-teman. Sehingga ya perasaannya itu kayak macam plong teman-teman ya. Plong karena ya kita melihat-lihat yang nyaman-nyaman teman-teman ya. Nah itu beda ketika kita selalu di rumah. Ketika di rumah ya kadang pikiran kita itu lebih dominan. Kita teringat dengan yang namanya penyakit, dengan yang namanya sensasi teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mengembalikan kehidupan kalian itu kayak dulu lagi, usahakan mulai dari sekarang. Latihlah kehidupan kalian dari mulai penglihatan, dari mulai pendengaran, dari mulai perbuatan teman-teman. Dari mulai sekarang usahakan melihat yang menyenangkan, biasakan seperti itu teman-teman ya. Kemudian usahakan kalian juga mendengarkan yang menyenangkan. Kemudian ketika melakukan kegiatan juga harus menyenangkan. Lakukan walaupun dalam keadaan kalian itu seperti ini, ada rasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman yang ada terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Lakukan kebiasaan-kebiasaan seperti itu layaknya orang sehat. Kemudian selalu menanamkan dalam pikiran kalian itu bahwa kalian itu sehat, kalian sembuh. Ketika kalian berpikir selalu seperti itu, saya sehat, saya kuat, saya nyaman, saya senang, saya bahagia teman-teman ya. Nanti tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya dan akhirnya tahu-taunya kalian mengalami senang, mengalami bahagia, mengalami rasa nyaman, kehidupan kalian itu akan berwarna lagi. Nah itu teman-teman, makanya upayakan dari mulai sekarang, lakukan pembiasaannya. Semangat teman-teman ya, ingat untuk gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, karena memang pada dasarnya tidak berbahaya sama sekali. Untuk mengembalikan kehidupan kalian, usahakan mari kita berpikir dengan positif saja. Kita harus bisa melakukan walaupun dalam keadaan seperti ini. Lakukan aktivitasnya seperti biasanya walaupun dalam keadaan seperti ini. Biasakan seperti itu, nanti juga lambat laun kalian itu akan sehat lagi, akan sembuh lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, karena memang sekarang itu saya lagi nunggu keluarga saya teman-teman ya. Saya kesini datang sama anak sama istri, jadi cuman karena mereka itu senangnya jajan-jajan kayak macam begitu. Kebetulan saya itu nggak senang jajan, akhirnya saya nunggu di sini saja teman-teman. Dan kebetulan sekarang dia lagi jalan ke sini teman-teman ya, lagi jalan ke sini. Jadi videonya saya hentikan teman-teman ya. Titip pesan buat teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis yang belum sembuh total. Kalian harus bisa meyakini, kalian harus bisa percaya bahwa kalian itu bakalan sehat, bakalan sembuh. Bahkan saya itu berani berjanji sama teman-teman itu, kalian itu bakalan kembali lagi kayak dulu lagi, dari mulai kesehatannya, senyumnya, bahagianya, tertawanya. Pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu bakalan cepat kembali lagi, karena memang tentang seputaran gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu nggak berbahaya teman-teman ya. Nah itu makanya selalu meyakinkan hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Bu Daniel baru datang nih. Ini nih yang pakai baju putih anak saya. Jajan melulu dari tadi. Aduh, seneng jajan. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga anak-anak teman-teman ya. Udah nih jajannya. Udah belum? Jajan melulu. Dari semenjak pergi sampai sekarang mau menjelang maghrib itu jajan melulu. Nah itu teman-teman ya,
Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.